dianggap rakus nggak mau deh. Yang penting enak dimakan. Padahal tidak tahu di dalam makanan itu ada apanya. Mereka tidak sadar. Tapi ini memang sudah jadi takdir. Karena Rasulullah sendiri meminta deh supaya agar umat-umatnya jangan terlalu lama terjerumus di dalam dunia, supaya umat-umat Rasulullah akan sadar kehidupan ini tidak abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib kenapa masa demi masa usia manusia itu semakin pendek. Oleh sebab itu kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mencari informasi dari sisi gaib. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, yang ada di luar negeri maupun yang ada di luar negeri. Saya ucapkan lagi banyak terima kasih kepada sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel Padepokan Putra Bengawan. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dibalas oleh Allah berlipat lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur, kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani dengan sesepuh kita. Beliau adalah Bapak Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Sudah banyak penonton yang kangen Pak. Sudah sekitar hampir 1 minggu ya. Mohon maaf sedulur yang ngefans sama Bapak Widodo. Mohon maaf baru bisa tampil karena dengan banyaknya kesibukan menangani pasien-pasien dan juga ada pekerjaan. Monggo sedulur, kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak kekurangan sedikit apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan izin beliau saya mohon yang mulia, dibersihkan semua energi negatif, energi berdiam tubuhnya di atas saya, mohon dibersihkan semua dikadang yang berkabin Allah. Dibentengi tubuhnya di atas dengan cahaya berlapas-lapas tidak bisa tebus, dibentengi dari kacamata dajjal, kacamata iblis, roh dan semuanya jasadnya berstawarnya terbenteng semuanya yang mengerjakan dan membuat terkembang dan terlihat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib yang bisa menjelaskan kenapa masa demi masa usia manusia itu semakin pendek dan berkurang, dengan izin sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya, yang asli. Tertarik? Sallallahu Allah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, engkau dalam tubuhmu terpisah sinkron, menyusun tubuh dengan sempurna. Kita semuanya terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah, Salam. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Saya roh. Panjenengan roh. Iya, Dari mana asal panjenengan? saya dulu tinggal di kerajaan Pajang. Dulu tinggal di kerajaan Pajang. Iya, Sekarang sekarang saya ada di Kayangan. di Kayangan. Iya, Kalau boleh tahu, panjenengan itu punya nama atau tidak? punya. Siapa nama panjenengan? Nama saya Tipo. Tipo. Saya panggil Simbah nggih. Oke, Panjenengan sudah muslim belum? alhamdulillah sudah. Saya cek kebenarannya dulu ya Mbah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, Allah yang dulu hidup di kerajaan Pajang dan sekali-kali jika berbohong, tangan terpotong-potong dan masak-masak yang biasa. Allah, Oke, mohon maaf Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah, saya mengganggu panjenengan. Saya undang hadir di sini. Sebelum kita mulai, saya suguhidan dulu ya Mbah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menantikan makanan minuman sesuai dengan selera Simbah. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Terima kasih. Saya juga tak apa-apaan Mbah. Terima kasih. Tadi sebelum diundang di sini, panjenengan lagi ngapain Mbah? Ya, saya sedang duduk tadi. Ya, saya kan juga melayani tamu dan saya kan juga punya tugas di sini. Tapi ini mengganggu enggak Mbah? Ya, enggak deh. Gini ya Mbah, saya mau bertanya, kenapa kok masa demi masa ini kok usia manusia itu kok semakin berkurang ataupun semakin pendek? Kalau sejarah-sejarah dari Nabi Adam itu kan sampai ribuan tahun, sekarang tinggal sekitar 60 tahun, itu kan gimana Mbah? Iya, dan dari abad ke abad usia manusia akan berkurang. Tidak seperti zaman dahulu dan karena apa? Zaman dulu manusia itu banyak yang menerima dengan keadaannya dan ya, mereka suka beribadah, meminta dipanjangkan umur dan tapi sekarang banyak orang-orang yang terbelenggu oleh nafsu dunia ini dan jadi pikiran mereka itu lebih berat daripada pekerjaan mereka zaman sekarang itu. Karena umur bisa panjang itu karena pikiran-pikiran kita dan sebetulnya dari pola makan kita. Sekarang banyak penyakit-penyakit datang dari makanan. Kita harus berhati-hati.
Memang ini sudah akhir zaman, supaya bisa merubah. Kalau diberi umur panjang tidak bisa merubah kehidupan kita, apa gunanya, Den? Semua itu ujian. Kita itu diberi umur pendek, itu sebetulnya ujian agar kita tidak terlalu berat menanggungnya, Dan sebetulnya. Ya, tapi kebanyakan orang-orang sekarang mereka hanya mencari harta, tidak mencari ketenangan, Den. Yang dikejar hanya kedudukan, harta dan kesenangan, tapi tidak menuju ke ketentraman. Kalau orang-orang dulu kan, kalau orang Jawa bisa ayem, tentrem, Den. Tapi sekarang kan enggak. Yang penting kaya, punya uang, pikirannya terus ke situ, Den. Dulu memang pendahulu-pendahulu kita umurnya sangat panjang. Tapi sekarang ya masih ada, Den, yang masih umurnya panjang. Karena apa, Den? Dia memakai obat, memakai keilmuannya untuk memperpanjang usianya, Den. Tapi mereka tidak tahu siapa yang diminta sebetulnya. Karena mereka orang-orang kaya, tidak mau kehilangan hartanya di dunia. Mereka berusaha mencari obat-obat yang bisa memperpanjang umur. Kan gini loh, Mbak, kalau kita menyejarahkan tentang beliau Nabi Adam itu kan sudah jelas bahwa beliau dulu kan diberi umur panjang itu karena untuk mengembangkan umat kan, Mbak. Iya. Kalau dulu untuk ibaratnya mengisi dunia, kan dulu kan sepi kan, untuk Iya. mengembangkan umat. Tapi kalau zaman sekarang itu beda cerita lagi, Mbak. Kalau zaman sekarang itu baru umur muda itu terkadang sudah kena penyakit dan terkadang sudah tidak bisa apa-apa. Ya itu tadi, Dan, itu kan dari pola-pola pemikiran mereka, dari pola makan. Orang-orang sekarang dianggap rakus, nggak mau, Den. Yang penting enak dimakan, padahal tidak tahu di dalam makanan itu ada apanya. Mereka tidak sadar, tapi ini memang sudah jelas ditakdir. Karena Rasulullah sendiri meminta, Den, supaya agar umat-umatnya jangan terlalu lama terjerumus di dalam dunia, Den. Supaya umat-umat Rasulullah akan sadar kehidupan ini tidak abadi, tidak lama. Rasulullah sendiri memerintahkan pada umatnya untuk selalu beribadah, mengikuti ajaran Rasulullah. Dan sekarang itu kan ya, Mbak, banyak orang itu yang tidak tahan lapar ya, Mbak. Sedangkan kan pusat racun ataupun penyakit-penyakit kan dari perut kita ya, Mbak. Terlalu banyak makan itu kan ya juga banyak timbul penyakit kan itu. Iya, Den. Orang-orang sekarang sudah nggak mau tirakat.
tidak mau berpuasa, tidak mau makan alam. Mereka hanya makanan di restoran, makanan yang enak-enak, padahal mereka tidak tahu, tidak menyadari uangnya dari mana. Mereka tidak tahu deh. Karena orang-orang dulu deh, makan apa adanya, itu hasilnya sendiri, hasil keringatnya sendiri deh. Kan orang dulu itu kan makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya Mbak. Iya, tapi sekarang terbalik deh. Malu kalau tidak makan enak zaman sekarang. Ya mungkin ini akhir zaman deh, tapi kita harus berhati-hati betul. Memang umur kita ibaratkan kita hanya di dunia ini hanya sehingga sementara, tidak akan lama untuk mencari bekal di kemudian, di kehidupan yang akan datang. Itu kakak saya itu sampai usianya ratusan itu Mbak, tapi dulunya itu cerita mas saya itu seringnya itu puasa dan makan itu ya dari hasil kebun sendiri Mbak, suka nanam sayur-sayur. Dan dia tuh pernah menasihati saya Mbak, saya ingat sekali itu nasihat si Mbak saya kepada saya itu loh Mbak. Iya, dan hidup itu makan itu untuk hidup, bukan kok hidup kok makan terus. Nanti kita itu bisa jauh kepada Allah dan kurang rasa bersyukurnya, karena tidak melakukan prihatin-prihatin itu kan nanti jauh dengan ketentraman, kedamaian. benar sekali deh. Zaman sekarang bekerja tidak kenal waktu deh. Lupa dengan ibadah, lebih berat pekerjaannya zaman sekarang. Karena pikiran-pikiran kita itu terbatas kemampuan kita, tapi terus dipaksa dipaksa untuk memikirkan yang sebetulnya tidak sanggup untuk kita pikirkan. Makanya ya akan timbul sebuah penyakit datang dalam tubuh kita. Oh, sekarang disuruh mandi sehat juga nggak tahu, malah justru mandi aja, malah bukan mandi sehat tapi malah menimbulkan penyakit. Itu malah sering dilakukan. Tapi kalau orang-orang dulu deh, banyak yang mandi di atas jam 12 itu banyak deh. Tapi sekarang jarang mereka melakukan. Ya karena orang-orang dulu itu tahu deh, Rasulullah sendiri juga melakukan mandi sehabis jam 12 malam. Itu sebenarnya untuk menyehatkan ya Mbak. Iya, dan mandi sehat itu kan sampai jam 12, sampai sebelum subuh, itu namanya mandi sehat ya. Tapi sekarang waktu isya maghrib malah buat mandi, itu sebenarnya buat ibadah. Karena kan yo zaman sekarang itu kan dengan tuntutan ekonomi itu Mbak, dengan perkembangan zaman modern itu kan banyak orang itu pikirannya kurang tenang. Iya, Takut ketinggalan dengan yang lain, kan katanya seperti itu. itulah sebetulnya seperti kita itu sudah diberi
Kita lebih yakin dengan pekerjaan, dengan waktu kita. Tapi kita lupa dengan pencipta kita. Kita sibuk karena pekerjaan. Takut anak-anak kita nanti kelaparan. Itu sebetulnya kalau kita yakin kepada Allah, pasti dicukupi. Pekerjaan tidak harus kita meninggalkan ibadah. Kita harus bisa membagi waktu. Tapi sekarang tidak. Banyak waktu yang terbuang karena harta pekerjaan. Bukan waktu yang dimanfaatkan untuk mengingat betapa karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kan kalau kita itu berpikir ya Mbak, kalau kita kerja sampai pol-polan itu kan hasilnya seberapa, dan kalau diimbangkan nanti kalau kita sakit itu kan tidak seberapa kan. Itu Iya, orang sekarang tidak sampai memikirkan hal itu. Karena hanya sesaat dia tidak mau berada di bawah, tidak mau hidup sederhana. Padahal kalau kita pelajari dari kesederhanaan itu, akan ada sebuah kebahagiaan sebetulnya. Tapi di balik kemewahan itu akan banyak penderitaan. Ya, dengan mengikuti gengsi-gengsi perkembangan zaman itu banyak orang yang nekat cari hutang, jadi tambah pikiran lagi. Harusnya cuma mikir istirahat jadi mikir hutang, jadi nggak bisa nyaman. Iya, Den. Nggak ada cerita zaman dulu orang punya hutang banyak, itu nggak ada. Pasti diukur dengan kemampuannya. Kalau dulu Mbak, Iya. Karena dulu kan belum ada pinjaman-pinjaman kayak sekarang, Den. Dulu ya hanya menghasil, ya aja hasil kebun, hasil sawah, Den. Ya secukupnya, cukup buat makan, ya sudah. Tidak memikirkan beli tanah, nggak ada. Dan karena dulu kan tanah nggak ada yang nepati. Tapi orang sekarang sudah punya rumah, pengen punya gedung, sudah punya pekerjaan, masih mengharap sampingan. Kan terlalu sibuk manusia sekarang, melupakan dengan ibadah mereka. ya dengan secara kesehatan kan orang yang beribadah itu ya juga untuk istirahatnya tubuh kita, juga untuk peredaran darah kita, untuk perbaikan sel-sel dalam tubuh kita ya Mbak. Kita semakin dekat kepada Allah, kita akan merasa jauh lebih sehat sebetulnya. Karena kita pasrah, merasakan kenikmatan, merasakan apa yang diberikan kepada kita itu dengan ketenangan. Kita mengingat kepada Allah, itu sudah merasakan betapa umur kita itu panjang sebetulnya. Masih bisa mengingat kepada
Berarti keberkahan hidup itu ya Mbah ya? Iya. Tapi kalau orang-orang tidak mau mengenal dengan Allah, rindu akan Allah, ya hidupnya hanya angkara murka Dan keserakahan tidak terus, akan menerima, tidak puas ya Mbah ya? tidak akan puas karena menuruti dunia, karena dunia semakin canggih, otak manusia tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman ini kalau kita sendiri tidak berhati-hati. Ya, kita belajar menguasai diri kita sendiri deh, agar kita merasakan betapa nikmatnya walaupun kita diberi umur sesaat deh. Kalau betul kita pasrah kepada Allah, merasakan apa nikmat yang diberikan kepada kita, itu jauh lebih baik daripada kita diberi umur panjang tapi tidak pernah merasakan nikmat yang diberikan, selalu kurang terus. Ya udah Mbah, terima kasih atas petuah-petuahnya. Iya deh. Sebelum saya akhiri, pesan-pesan apa ya Mbah yang perlu disampaikan kepada sedulur-sedulur? Ya, perbaikilah jalan hidupmu. Jangan hanya menuruti nafsu-nafsumu yang sesaat. Karena hidup ini hanya sesaat. Gunakan sebaik-baiknya untuk kita mengingat kepada Allah. Kita rindu akan Rasulullah. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau. Dan kita mengikuti pewaris-pewaris beliau. Itu aja deh. Ya, terima kasih Mbah. Nggih. Panjenengan undur diri Mbah, melanjutkan tugasnya lagi. Iya deh. Jika kami banyak kekurangan kesalahan, yang mohon maaf sebesar-besarnya ya Mbah. Iya, dan sama-sama. Saya juga minta maaf. Sama-sama Mbah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sesosok ruh yang dulu hidup di kerajaan Pajang dan sekarang tinggal di Kayangan. Beliau tadi menjelaskan kenapa orang zaman sekarang usianya pendek. Beliau tadi membabarkan bahwa kehidupan zaman sekarang itu manusia kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Pikiran-pikiran orang zaman sekarang itu banyak yang kurang tentram dikarenakan mengikuti tren-tren zaman modern dengan diberi ini kurang, ingin lebih kurang, ini lebih kurang. Dan di samping itu manusia zaman sekarang itu jarang yang prihatin ataupun yang ibadah kepada Allah dengan pasrah. Lebih banyak mementingkan urusan pekerjaan daripada untuk beribadah dan istirahat. Saya tekankan sedulur semuanya, apa yang dikatakan sahabat ini tadi jangan 100% dipercaya, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim Padepokan Putra Bengawan
mohon undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi